perhitungan manual tipe data numerik dan nominal algoritma Naive Bayes. Nah, jadi walaupun di sini kita banyak-banyak menghitung, tapi perhitungannya tidak terlalu rumit juga ya, sederhana saja. Yang penting kalian teliti dalam menghitung nantinya. Nah, untuk perhitungan manual tipe data numerik di Naive Bayes itu kita menggunakan rumus distribusi Gaussian. Nah, jadi kita langsung masuk di dalam contoh saja biar kita bisa cepat ya. Jadi kita cari mean-nya dulu, baru kita cari standar deviasinya. Nah, kita langsung masuk dalam contoh dataset dan kita akan mencari data testingnya nanti. Nah, berikut adalah dataset. Nah, oke. Jadi untuk mengikuti pelajaran ini, adik-adik bisa menekan tombol pause supaya adik-adik bisa mencatat data-data yang ada di depan kalian di dataset ini untuk nantinya kita akan gunakan menghitung ya. Jadi saran saya sekarang adik-adik silakan tekan pause dan adik-adik catat data-data yang ada di depan kalian karena data ini yang akan kita gunakan. Nah, apa perbedaan dari pertemuan kita yang sebelumnya di pertemuan yang keempat itu? Yaitu dia hanya menggunakan data nominal seperti ini ya. Tidak ada angka-angka. Nah, di sini kita mencampur nominal dan data numerik. Nah, ini data numeriknya. Nah, di sini kita akan langsung saja. Ini adalah data sheet-nya dan data testing akan kita cari adalah cuaca cerah, temperatur 72, kelembapan 80, angin tidak ada angin. Nah, ini yang akan kita cari apakah bisa bermain golf atau tidak ya. Jadi kita pahami dulu datanya di sini. Kita pahami dulu datanya. Di sini ada cuaca, temperatur, kelembapan, angin dan bermain atau tidak. Nah, sedangkan kita sekarang diberikan data testing apakah dengan cuaca cerah, temperatur 72, kelembapan 80 dan tidak ada angin, apakah orang bisa bermain golf atau tidak. Jadi di sini kita akan mencari data-data untuk memungkinkan orang bermain golf atau tidak. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah hitung jumlah kelas pada data training. Nah, jadi jumlah kelas yang bermain golf adalah 9 dan jumlah kelas yang tidak bermain golf adalah 5. Jadi play sama dengan ya itu 9 dibagi 14 sama dengan 0,643. Nah, ini kalian catat juga ya karena ya kita akan menggunakan juga angka hasilnya ini nanti di perhitungan yang terakhir. Kemudian yang tidak bermain golf, data yang tidak bermain golf itu ada 5. Jadi 5 dibagi 14 sama dengan 0,357. Nah, mungkin adik-adik bertanya 9 dan 14 dari mana, 5 dan 14 dari mana. Itu diambil dari datasheet yang sebelumnya. Nah, misalkan ini ya, yang play, yang tidak play kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu 5 di sini ya, 5. Nah, dari mana 14-nya? Dari sini total datanya. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, oke. Nah, dari mana yang angka 9 tadi itu? Dari ya. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke. Ya, sampai di sini mengerti ya. Nah, setelah kita menghitung jumlah
kelas pada data training, maka hal yang kedua kita lakukan adalah hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Nah, oke, pahami, hitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Nah, oke. Nah, kita mulai dari atribut cuaca. Nah, jadi di sini ada beberapa atribut ya. Atribut cuaca, temperatur, kelembapan, dan angin. Nah, yang pertama kita mulai dari atribut cuaca. Nah, kita lihat di sini cuaca cerah dan play sama dengan ya, itu ada 2. Nah, jadi ingat ya, 9 dan 5 tadi itu kita ambil dari 9 ya dan 5 tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat datanya. Yang cuaca cerah play itu ada 2. Nah, kita lihat dulu. Yang cuaca cerah, ini cerah play, mana cerah? Ini cerah play 1, kemudian cerah play lagi 2. Jadi ini ada 2. Ini dan ini. Di sini. Dan cuaca cerah yang tidak play ada 3. Nah, ada 3 cuaca cerah ya. Ada 3. Kita lihat lagi datanya. Oke, makanya tadi saya bilang kalian catat supaya kalian tidak bolak-balik melakukan pause. Nah, ini cuaca cerah yang tidak play ada ini. Cuaca cerah yang tidak play 2. Kemudian cuaca cerah yang tidak play ada 3. Oke. Jadi selesai ya. Adik-adik mengerti sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup nanti. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari atribut cuaca yaitu 0,22 untuk yang play dan yang tidak play 0,600. Kita lanjut. Setelah atribut cuaca kita masuk ke atribut temperatur. Nah, jadi kita lihat dulu yang yak tadi ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita ambil nilai dari atribut temperatur yang play sama dengan ya. Nah, oke, dari mana kita dapat ini? 83, 70, 68 dan seterusnya. Itu kita dapatkan dari temperatur yang play. Nah, kita kembali lihat datanya. Nah, ini temperatur yang play. Misalkan ini 83, 70. Kalian cek di sini apakah dia play atau tidak. Nah, kita ambil yang playnya dulu. Nah, 83, 70, 68 dan seterusnya. Nah, 83, 70, 68, 64 dan seterusnya. Kemudian dibagi 9. 9 adalah total ya. 9 adalah total ya atau total play sama dengan ya. Hasilnya sama dengan 73. Sedangkan temperatur yang tidak bermain itu ada 5 ya, mulai dari 85, 80, 65, 72, 71 dibagi 5 karena total yang tidak play ada 5. Nah, kita cek dulu kebenarannya. 85, 80, 65, 72 dan 71. Kita lihat data sheetnya. Nah, mulai dari sini yang tidak play 85, 80, 65, 72 dan 71. Oke. Sesuai ya. Oke, sampai sini adik-adik mengerti. Nah, sekarang kita akan mencari standar deviasi yang play sama dengan ya dan play sama dengan tidak. Nah, caranya kita menggunakan rumus yang kita sudah pelajari atau kita sudah lihat tadi di slide yang kedua di sini. Ini akan kita gunakan untuk mencari standar deviasi. Ya. Sorry. Nah, 83 ini kita ambil dari yang ya. Karena kita ambil play sama dengan ya. Kita mulai datanya dari poin di sini. 83 dikurang hasil dari totalnya 73 pangkat 2 ditambah 70 dikurang 73 pangkat 2
kemudian waduh, ini copy paste ini. Sorry ya, ini salah. Ini harusnya di sini 68, 68. Kemudian di sini 64. Oke, kalian sesuaikan sampai di 81 di sini. Nah, ini saya copy karena menggunakan rumus agak rumit kalau kita tidak copy paste di sini. Nah, tapi perhitungannya saya sudah lakukan. Hasilnya adalah 6,164 setelah dibagi 9 kurang 1. Nah, jangan lupa akar. Kalian pakai akar. Nah, jika ada perbedaan dengan adik-adik di sini, oke, silakan. Kemungkinan saya yang salah, ya, karena saya juga sudah hitung. Cuma di sini yang saya khawatir karena di sini saya copy paste di sini. Harusnya di sini 68, 64 dan seterusnya, oke. Kalian hitung kembali di sini apakah hasilnya sudah sesuai. Nah, setelah kita menghitung standar deviasi play sama dengan ya, sekarang kita menghitung standar deviasi play sama dengan tidak. Nah, kita ambil dari mana datanya? 85 ini kita ambil dari sini. Nah, ini ya. 85 dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai yang terakhir 71. 71 dikurang 85 dikurang 74,6. Nah, dari mana 74,6? Dari sini kita ambil dari mien rata-ratanya. Pangkat 2 ditambah. Nah, jadi di sini kalian hitung semua ya. Ini ada 5. Sorry, ini coretannya banyak sekali. Ini ada 5 data, kalian teruskan di sini ya. Makanya saya kasih titik-titik di sini 3 supaya kalian melanjutkan semua. Nah, hasil yang dapatkan adalah 7,893. Nah, oke, kalau adik-adik silakan dihitung kembali. Mudah-mudahan hasilnya sama 7,893. Nah, kalau ada beda mungkin saya melakukan pembulatan atau beda sedikit atau mungkin sama ya. Nah, setelah itu maka kita menghitung lagi temperatur datasheet temperatur data testing yaitu 72. Nah, kita lihat data testingnya. Ini yang akan kita cari setelah kita mendapatkan mean dan standar deviasi. Nah, mean-nya sama dengan 73 dan 74,6, sedangkan standar deviasi sama dengan 6,164 dan 7,893. Nah, setelah kita dapatkan itu, maka kita melakukan perhitungan ke temperatur yaitu 72. Nah, kita lihat dari mana ini 72, itu dari data testingnya. Ini data testingnya 72, temperatur 72. Nanti kita akan mencari juga kelembapan dan kita akan mencari angin. Nah, tapi angin sederhana karena nominal ya, bukan numerik. Oke, sampai di sini jangan pusing dulu karena ini belum apa-apa. Nah, sekarang kita mencari temperatur 72 dengan play sama dengan ya. Nah, dengan menggunakan rumus Gaussian seper akar 2pi dikali 6,164. Nah, dari mana ini 6,164? Dari sini ya. Ini 6,164 eksponen minus 72 dikurang 73. 72 ini dari data yang kita cari ya, di sini 72. Dikurang 73 dari ya di sini. Men 73 rata-ratanya. Pangkat 2 dibagi 2 dikali 6,164 pangkat 2. Nah, ya. Jadi kalian tahu dari mana kita ambil 72, dari mana kita ambil 73, dari mana kita ambil 6,164. Nah, kalau eksponen itu nilainya 2,718. 2,718. Nah, jadi kalian langsung melakukan perhitungan sama dengan di bawah sini ya. Selesaikan dulu ini, kemudian kalian selesaikan ini, kemudian kalian selesaikan secara keseluruhan. Oke.
Nah, jadi mungkin adik-adik belum mengerti bagaimana cara menyelesaikan ini. Saya kasih contoh. Nah, di sini. Ini sama saja dengan yang ini ya. Ini sama. Saya hanya pindahkan yang dua ini. Oke, saya hapus dulu coretan-coretan saya supaya dimengerti. Nah, jadi dua ini saya akan pindahkan. Kita akan latih cara hitungnya. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang paham, tapi saya yakin masih ada yang belum paham. Saya pindahkan ke sini. Nah, jadi di sini kalian selesaikan dulu. Hasil yang dapatkan di sini adalah 0,064. Nah, kalian selesaikan dulu ini. Nah, ini kan 72 dikurang 73 sama dengan min 1 ya. Min 1 pangkat 2 dikurang kalian pangkatkan dulu ini 6,164 dikali 6,164 sama dengan 2 dikali, pakai kalkulator saja biar cepat, 37,9 kenapa hilang 94 sama dengan 175,988 sama dengan 0,013. Nah, jadi ini kita sudah dapatkan. Jadi untuk menyelesaikan ini sama dengan eksponen itu nilainya 2,718 pangkat 0,013. Nah, seperti ini. Oke, sama dengan hasilnya 1,013. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi hasil dari keseluruhan ini adalah ini di bawah 1,013. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini. 1 dibagi akar 2pi sama dengan, pakai kalkulator saja, 2,506 dikali 6,164 sama dengan 1 dibagi 15,446 sama dengan 0,064. Nah, ini kebetulan sama ya, tapi belum hasil akhir. Ini kebetulan sama, ini hanya kebetulan. Sekarang seper akar 2pi dikali 6,164 eksponen, nilai eksponennya kita sudah dapat di sini 1,3. Jadi ini akan kita kalikan ya, yang ini dan ini kita akan kalikan 0,064 dikali 1,013 sama dengan, saya hitung ulang dulu, 0,064 dikali 1,013 sama dengan 0,64 juga ya. 64 kita ambil 3 angka di belakang koma saja. Nah, 0,064832, tapi kita ambil 3 angka saja, maka hasilnya seperti ini. Nah, oke, lakukan perhitungan yang ini juga. Ini mudah-mudahan kita perhitungannya dapat sama ya, 0,052. Oke, lanjut. Setelah kita menghitung atribut temperatur, yang pertama tadi kita menghitung atribut cuaca, tapi ini sederhana karena nominal. Nah, kita menghitung temperatur, kita masuk lagi di kelembapan. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya, caranya sama, rumusnya juga yang sama. Yang agak rumit itu hanya di sini, bagian ini, di poin ini dan ini.
Tapi kita sudah latihan perhitungannya, kalian selesaikan dulu di sini. Kemudian selesaikan di sini, baru selesaikan secara keseluruhan. Nah, oke, kita mencari dulu nilai rata-rata. Nah, 78, 96, 80, 65. Dari mana kita dapatkan? Kita kembali ke data sheet. Nah, kelembapan. Nah, kita masuk di kelembapan ya, mulai dari 78, 96, 80, 65, 70, 80, 70 lagi, 90 dan 75. Nah, oke, kita lihat. Ya. 78, 96, 80 sama ya. Dibagi 9. 9 adalah total play sama dengan ya. Hasilnya 78,222. Ambil 3 angka di belakang koma. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung rata-rata kelembapan yang play sama dengan tidak. Nah, ya, ada 85, 90, 70, 90 dibagi total play sama dengan tidak sama dengan hasilnya adalah 84. Oke, kita cek dulu kebenarannya, datanya 85, 90 dari data sheet. Nah, ini kelembapan. Mulai dari sini, kelembapan yang play sama dengan tidak ada 85, 90, 70, 95 dan 80. Oke, sesuai. Nah, setelah kita mendapatkan rata-ratanya, kita akan mencari standar deviasi untuk play sama dengan ya. Oke, sekali lagi 78 ini kita dapatkan dari sini, kemudian 96 dapatkan dari sini, kemudian 80 kita pasang di sini sampai kita menyelesaikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 poin ini ya. Kalian teruskan ya, kalian, karena terlalu panjang kalau saya mau tulis semua. Dan hasil yang didapatkan adalah 9,844. Nah, setelah itu kita hitung lagi standar deviasi yang play sama dengan tidak. Kita ambil dari sini 85, 90, 70 dan seterusnya. Nah, ini saya kasih titik-titik 3 supaya kalian meneruskan semuanya. Kalian cakar ya, harus dicakar, harus dicatat ya supaya kalian mengerti. Karena kemungkinan nanti ini akan menjadi kemungkinan menjadi soal di mid atau final. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah 9,618. Oke, setelah itu kita mencari ini yang akan kita cari setelah kita mendapatkan rata-rata dan standar deviasi, maka kita mencari kelembapan 80. Nah, kelembapan 80 yang kemungkinan play sama dengan ya dan kemungkinan play sama dengan tidak kita hitung menggunakan rumus Gaussian. Dari mana 80 itu? 80 itu kita dapatkan dari data testing. Ini kelembapan 80. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya yaitu 0,040 dan 0,042 ya, kalian cakar supaya kalian bisa mengerti juga. Nah, setelah kita masuk ke atribut kelembapan, kita akan mencari yang terakhir adalah atribut angin. Atribut angin ini sederhana saja karena menggunakan data nominal. Nah, andaikan di atribut angin di data testing di sini menggunakan tekanan angin dalam bentuk angka, maka otomatis kita akan melakukan perhitungan seperti ini juga ya, seperti ini, seperti rumus yang ini. Nah, tapi karena hanya menggunakan ada angin atau tidak, hanya tidak dengan ya, maka kita menggunakan rumus atau perhitungan sesuai di pertemuan yang keempat kita. Nah, oke, kalian bisa buka kembali di pertemuan 4 kalau kalian lupa-lupa. Tapi sederhana ya, cara menghitungnya cukup seperti ini. Kita lihat atribut angin. Nah, misalkan play sama dengan ya dan play sama dengan tidak, itu total yang play ada 6 dan dan yang tidak sama dengan 2.
Oke. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 0,667 dan 0,400. Kita lihat dulu datanya supaya adik-adik yakin. Yang play sama dengan ya ada 6 dan yang tidak ada 2. Oke. Oke, kita lihat yang angin tidak. Oke, kalian perhatikan, sorry. Kita kembali dulu ke sini. Angin yang tidak ada angin dan play. Ingat, tidak ada angin dan play. Ada dua syarat yang tidak ada angin dan play. Itu ada 6. Nah, yang tidak ada angin dan play ini angin tidak ada dan play ini 1. Tidak ada angin dan play 2. Tidak ada angin dan play 3. Tidak ada angin dan play 4. Tidak ada angin dan play 5. Tidak ada angin dan play 6. Ada 6. Kemudian yang ada angin dan play ini ada angin dan play 1. Apa ya? Sorry ya. Kita lihat dulu supaya kita tidak keliru. Nah, yang tidak ada angin, yang tidak ada angin dan tidak play. Ya, ada 2. Tidak ada angin dan tidak play. Ini tidak ada angin. Ini 1. Saya kasih tanda panah. Dan tidak ada angin dan tidak play 2. Oke, nah tidak ada lagi. Jadi cocok ya datanya. Atribut angin. Nah, di sini jadi yang anginnya tidak ada dan bermain atau play sama dengannya itu ada 6 dibagi total play. Total play ada 9 sama dengan 0,667. Kemudian yang anginnya tidak ada dan playnya juga tidak atau play sama dengan tidak itu ada 2 datanya dibagi total dari yang tidak play ada 5 sama dengan 0,400. Oke. Nah, setelah semuanya itu selesai kita hitung, maka kita hanya tinggal mengkalikan hasil dari data testing yang akan dicari kelasnya. Nah, misalkan seperti ini. Kalikan semua hasil sesuai dengan data testing yang akan dicari kelasnya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan perkalian dari total yang kita sudah dapatkan. Jadi 0,22 dikali 0,64 dikali 0,040 dikali 0,667 sama dengan 0,00037. Ini masih panjang ke sana ya, tapi saya ambil saja 1, 2, 3, 4, 5 angka di belakang koma 0,00037. Nah, dari mana 0,22, dari mana 0,64, dari mana 0,040, dari mana 0,667, itu dari hasil perhitungan semua yang kita sudah dapatkan. Nah, misalkan 0,222 itu kita dapatkan dari perhitungan yang pertama. Ini atribut cuaca 0,222. Jadi ingat yang playnya ya, play sama dengan ya. Kalau 0,600 yang tidak itu masuk di yang tidak di sini 0,6000. Nah, jadi total dari semua hasil yang kita sudah capai itu kita kalikan dan kita dapatkan hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mengkalikan yang terakhir, yaitu hasil dari jumlah seluruh yang kita sudah dapatkan dikali 0,643. Dari mana 0,643? Kalau ini 0,37 dari sini ya.
Ini juga 0,052 dari sini. Nah, 0,643 dan 0,357 dari mana? Itu dari perhitungan yang kita lakukan sebelumnya di sini. 0,643 dan 0,357 berasal dari jumlah kelas pada data training. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulan bermain golf atau play sama dengan ya lebih besar, artinya play. Oke, kita kembali ke datasheet. Kita kembali ke data testing. Nah, di sini berarti di sini adalah play. Oke. Nah, jadi untuk bukan play tapi ya. Oke, ya. Jadi untuk mencari kata ya saja kita memang harus melakukan perhitungan yang panjang seperti ini. Nah, itulah namanya mencari data atau mencari kemungkinan menggunakan klasifikasi yang menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, oke. Jadi dengan demikian data testing ini kita bisa masukkan menjadi datasheet di sini. Nah, oke. Jadi cuaca cerah, temperatur 72, kelembapan 80, angin tidak, play sama dengan iya. Oke. Nah, baik, pertemuan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.